Simeon bin Yakub atau Syamun bin Yakub dalam tradisi Islam adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam dan saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam versi Islam, kisah tentang Simeon atau Syamun seringkali terkait dengan cerita Nabi Yusuf dan perjalanan keluarga Yakub ke Mesir. Meskipun nama Simeon tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, tradisi Islam dan tafsir mendetailkan peran pentingnya dalam kisah ini. Berikut adalah garis besar perjalanan panjang Simeon di Mesir menurut perspektif Islam. Nabi Yakub memiliki 12 putra, yang dikenal sebagai nenek moyang suku-suku Bani Israel. Putra-putra Nabi Yakub ini lahir dari 4 istri, yaitu Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Simeon adalah anak kedua dari Lea, istri pertama Nabi Yakub. Kakaknya adalah Ruben, sedangkan saudaranya yang lain termasuk Levi, Yehuda, dan Yusuf. Kisah hidup mereka terutama terkait dengan kisah Nabi Yusuf yang terperinci dalam Al-Quran. Simeon, bersama saudara-saudaranya yang lain, merasa cemburu terhadap Yusuf karena perhatian dan kasih sayang yang lebih dari ayah mereka, Nabi Yakub. Dalam tradisi Islam, kisah ini dijelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka agar bisa mendapatkan perhatian penuh dari ayah mereka. Mereka pertama kali merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi salah satu dari saudara-saudaranya, kemungkinan besar Yehuda, menyarankan agar tidak membunuh Yusuf. Sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk melemparkannya ke dalam sebuah sumur dan berharap Yusuf akan diambil oleh para musafir yang lewat. Simeon adalah bagian dari kelompok saudara yang melakukan tindakan ini. Setelah bertahun-tahun, ketika Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir, terjadi masa kelaparan di tanah Kanaan, tempat tinggal Nabi Yakub dan putra-putranya. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan tanpa mengenali Yusuf yang kini sudah menjadi orang penting. Yusuf, sebagai bentuk ujian, dan mungkin juga sebagai cara untuk membalas, menahan Simeon di Mesir ketika saudara-saudaranya kembali ke Kanaan untuk membawa Benyamin, saudara kandung Yusuf yang lebih muda. Setelah beberapa pertemuan dan ujian, akhirnya Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya, dan semua kesalahpahaman serta permusuhan masa lalu diselesaikan dengan pengampunan. Meskipun peran Simeon dalam kisah Nabi Yusuf penting, sumber-sumber Islam tidak merinci kehidupannya setelah pertemuan kembali dengan Yusuf. Namun, dalam tradisi Yahudi, Simeon adalah leluhur dari salah satu dari 12 suku Israel, yang dikenal sebagai suku Simeon. Suku ini memiliki wilayah di bagian selatan Kanaan. Meskipun seiring berjalannya waktu, suku ini menjadi lebih kecil dan kurang signifikan dibandingkan suku-suku lainnya, seperti Yehuda dan Lewi. Dalam tradisi Islam, para putra Nabi Yakub, meskipun berbuat kesalahan terhadap Yusuf, pada akhirnya diampuni setelah mereka menunjukkan penyesalan yang tulus. Kisah ini menyoroti pentingnya pengampunan dan pertobatan, nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Meskipun tidak semua rincian tentang kehidupan Simeon dijelaskan secara detail, dalam tradisi Islam, peran Simeon dan saudara-saudaranya sebagai bagian dari garis keturunan Nabi Yakub sangat dihormati. Secara keseluruhan, Simeon bin Yakub, meskipun bukan tokoh utama dalam kisah-kisah Islam, tetap menjadi bagian penting dari sejarah keluarga Nabi Yakub yang mencerminkan dinamika keluarga, konflik, dan pengampunan yang ditekankan dalam ajaran Islam. Simeon bin Yakub adalah salah satu dari saudara yang ikut serta dalam tindakan membuang Yusuf ke dalam sumur. Ketika Yusuf diangkat sebagai budak dan dijual ke Mesir, saudara-saudaranya, termasuk Simeon, kembali kepada ayah mereka dan mengarang cerita bahwa Yusuf telah diterkam oleh serigala. Dalam Al-Quran, perbuatan ini disebut dalam surah Yusuf, tetapi nama-nama saudara tidak disebut secara langsung. Setelah Yusuf diangkat sebagai bendahara Mesir dan masa paceklik melanda, saudara-saudara Yusuf, termasuk Simeon, datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dalam tafsir, Simeon dipercaya sebagai salah satu yang bertanggung jawab menjaga saudara termuda mereka, Bunyamin. Ketika mereka pertama kali datang, Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf kemudian meminta mereka membawa Bunyamin pada kunjungan berikutnya jika mereka ingin mendapatkan pasokan makanan lagi. Dalam beberapa tafsir, Simeon disebut sebagai saudara yang ditahan oleh Yusuf sebagai jaminan, hingga saudara-saudaranya kembali dengan Bunyamin. Al-Quran tidak menyebutkan nama saudara yang ditahan, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa saudara yang ditahan adalah Simeon. Hal ini dilakukan Yusuf sebagai bagian dari rencananya untuk menguji saudara-saudaranya
dan memastikan mereka kembali dengan Bunyamin. Setelah peristiwa pengungkapan identitas Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka kembali ke Kanaan dan membawa seluruh keluarga mereka ke Mesir, termasuk ayah mereka, Nabi Yakub. Simeon dan saudara-saudaranya akhirnya bersatu kembali dengan Yusuf, dan seluruh keluarga menetap di Mesir. Setelah keluarga Yakub menetap di Mesir, tidak ada keterangan rinci tentang kehidupan Simeon dari sumber-sumber Islam. Namun, diyakini bahwa dia, seperti saudara-saudaranya, memiliki keturunan yang akhirnya membentuk salah satu dari 12 suku Bani Israel. Suku ini berkembang di Mesir sebelum akhirnya, di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel meninggalkan Mesir dalam eksodus besar-besaran. Simeon bin Yakub, meskipun tidak banyak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, memainkan peran penting dalam kisah Nabi Yusuf dan keluarga Yakub. Kisah ini menunjukkan pelajaran tentang pengampunan, rekonsiliasi, dan rencana Allah yang tersembunyi. Simeon adalah bagian dari sejarah panjang Bani Israel di Mesir yang berakhir dengan eksodus mereka di bawah Nabi Musa. Dalam pertemuan pertama mereka dengan Yusuf, dia mengenali saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak mengenalinya. Yusuf, yang ingin menguji mereka, menahan Simeon sebagai sandera dan memerintahkan saudara-saudaranya yang lain untuk kembali ke tanah Kanaan dan membawa Benyamin, saudara kandung Yusuf, sebagai bukti bahwa mereka jujur. Simeon dipenjara di Mesir selama saudara-saudaranya kembali ke Kanaan untuk mengambil Benyamin. Ketika mereka kembali dengan Benyamin, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada mereka, mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan di masa lalu, dan mengundang seluruh keluarga mereka untuk datang dan tinggal di Mesir selama masa kelaparan. Nilai-nilai moral. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dalam tradisi Islam menekankan pengampunan, kesabaran, dan keadilan ilahi. Yusuf, meskipun dikhianati oleh saudara-saudaranya, tidak membalas dendam terhadap mereka. Sebaliknya, dia menunjukkan kebaikan dan mengampuni mereka, serta menyatukan kembali keluarganya. Simeon, sebagai salah satu saudara yang terlibat dalam pengkhianatan awal, juga mengambil bagian dalam penyesalan saudara-saudaranya dan mendapatkan pengampunan Yusuf, yang merupakan pelajaran penting tentang kasih sayang dan pengampunan dalam Islam. Kondisi keturunan Simeon bin Yakub, salah satu dari 12 putra Nabi Yakub, Israel, tidak dapat dilacak secara pasti dalam konteks modern, karena banyak suku Israel kuno, termasuk suku Simeon, telah menyebar dan bercampur dengan berbagai bangsa. Dalam sejarah, suku Simeon adalah salah satu dari 12 suku Israel yang disebutkan dalam Alkitab dan juga dikenal dalam tradisi Islam sebagai keturunan dari putra-putra Nabi Yakub. Berikut ini adalah gambaran tentang sejarah dan kemungkinan nasib suku Simeon hingga saat ini. Suku Simeon menerima wilayah di tanah Kanaan setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir. Wilayah suku Simeon terletak di bagian selatan, di dalam batas-batas tanah suku Yehuda. Namun, wilayah suku Simeon tidak memiliki batas-batas yang jelas, dan seiring berjalannya waktu, suku ini tampaknya kehilangan identitas teritorialnya, dan sebagian besar anggotanya berasimilasi dengan suku Yehuda yang lebih besar. Dalam sejarah, suku Simeon secara bertahap menyatu dengan suku Yehuda. Hal ini menyebabkan suku Simeon kehilangan kedaulatan teritorialnya dan menyatu dengan Yehuda. Ketika kerajaan Israel terbagi menjadi dua, suku-suku di utara membentuk kerajaan Israel, sementara Yehuda dengan Simeon di dalamnya membentuk kerajaan Yehuda di selatan. Simeon pun ikut menjadi bagian dari kerajaan Yehuda. 10 suku Israel di utara, yang terdiri dari suku-suku selain Yehuda dan Benyamin, termasuk Simeon yang bergabung, akhirnya mengalami penaklukan oleh Asyur pada sekitar tahun 722 SM. Penaklukan ini menyebabkan diaspora atau penyebaran besar-besaran dari 10 suku Israel tersebut. Setelah penaklukan Asyur, 10 suku tersebut sering disebut sebagai 10 suku yang hilang. Mereka tersebar di berbagai wilayah dan kehilangan identitas etnis dan budaya mereka, termasuk suku Simeon. Tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang keberadaan keturunan suku Simeon saat ini. Sebagian besar orang yang mengklaim keturunan dari suku-suku Israel kuno tidak dapat memastikan secara spesifik dari suku mana mereka berasal, termasuk suku Simeon. Banyak komunitas Yahudi di seluruh dunia saat ini merupakan keturunan dari suku Yehuda yang tetap ada setelah kehancuran kerajaan Israel Utara bersama dengan suku Benyamin dan sebagian dari suku Lewi. Keturunan dari 10 suku yang hilang, termasuk Simeon, kemungkinan tersebar dan bercampur dengan berbagai kelompok etnis di seluruh Timur Tengah, Afrika, Asia,
dan mungkin juga Eropa, meskipun identitas mereka tidak lagi dapat ditelusuri dengan jelas.